Kamis kemarin bisa jadi hari yang menguji tapal batas kesabaran Risty Tagor. Bagaimana tidak? Jika Risty menghadiri sidang perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan lengkap bersama kedua pengacaranya, maka lain halnya dengan Stuart Collin. Berbeda dari biasanya, kemarin Stuart justru tidak hadir sehingga sidang yang berisi agenda penyerahan bukti serta pengerahan saksi baru dari pihak Stuart itu ditunda minggu depan. Sontak saja Risty melontarkan kekecewaan bernada tanda tanya. Mungkinkah lagi-lagi Stuart dan pihaknya tengah berusaha mengulur sidang? Jawaban yang diurai oleh Wanda, kakak Stuart, justru mengejutkan. Tadi itu sidangnya ditunda, alasannya pengacaranya Stu, katanya Stu kecelakaan habis operasi, bahunya kenapa gitu kan. Nah, kami terus terang kecewa kalau alasannya itu, karena kalau kita lihat dari Instagramnya Stu, dia itu masih bisa, ibaratnya masih bisa upload status gitu ya. Berarti kan enggak, masih sadar, masih bisa. Dan lagian kehadiran itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan di pengadilan kok, kan udah ada kuasa. Jadi yang diharuskan? Iya, yang diharuskan itu katanya dia nggak bisa ngambil barang bukti, bukti transfer atau apa gitu. Kan nggak masuk akal menurut saya, mengada-ngada gitu alasannya. Rasanya kok diundur-undur terus gitu, maksudnya sidang ini dari Oktober ya Mbak, kayaknya lama banget, berlarut-larut padahal putusannya kan udah jelas maunya apa. Wah, saya sih nggak mempermasalahkan hal itu. Maksudnya kalau meragukan ya nggak apa-apa, kita kan ada buktinya. Ini buktinya nih. Dan seolah ingin membuktikan bahwa alasan sakit Stuart bukan hanya pepesan kosong belaga, Wanda yang secara eksklusif ditemui oleh tim Hotshot pun membeberkan foto-foto miris luka sang adik yang kembali terkuak dan harus menjalani operasi. Gara-garanya, aksi Stuart yang tanpa sengaja mengalami kecelakaan saat melakukan olahraga futsal pekan kemarin. Masih bocor. Itu tangan sebelah mana? Tangan yang kemarin dioperasi kan patah 3 kan. Terus yang bawah udah nyambung, yang atas sumsumnya belum nyambung, belum sempurna. Kejadian tuh Sabtu malam dia telepon saya, dia masuk UGD lagi. Saya bilang kenapa, dia main futsal terus tangannya nyender gitu. Ternyata tangannya itu atasnya tulangnya belum nyambung dengan sempurna, yang bawah udah nyambung. Jadi dia masuk UGD, kesakitan, bengkak. Paginya kata dokter harus ada tindakan operasi. Ternyata tulang bagian atasnya belum nyambung dengan sempurna, jadi harus ngambil sumsum dari pahanya. Terus hari Minggu jam 8 dia operasi ulang, pennya diganti. Ironisnya, terlepas dari kondisi Stuart Collin yang dikabarkan sang kakak tengah mengalami sakit parah, pihak Risty justru berbeda. Ibu dua anak itu bahkan meragukan kebenaran kabar sakit Stuart yang sama sekali tidak muncul dan hanya memampang foto dengan latar belakang rumah sakit di sosial media miliknya. Ada apa gerangan? Sempat mengungkap sisi rahasia Stuart yang memiliki akun sosial media rahasia berisi deretan foto hura-hura. Mungkinkah Risty memiliki info rahasia sehingga yakin bahwa ketidakhadiran Stuart kemarin hanyalah bagian dari usaha untuk mengulur-ulur proses gugatan cerai Risty? Karena sebenarnya cuma tinggal saksinya juga saksi tambahan. Saksi kan udah ya Mbak kemarin sebenarnya, tapi ya itu ditambahin lagi, ada saksi baru lagi. Terus bukti-bukti kan harusnya pihak pengacara udah tahu apa yang harus dikopi, kok belum dikopi gitu kan. Jadi buat aku ini jadi kayak dimain-mainin gitu loh. Maksudnya aku cuma mau bilang, Pak Ferry saya ini capek loh, maksudnya saya mesti kerja, saya mau urus anak-anak, saya nggak mau mikirin yang gini-gini doang gitu. Dan pihak pengacara tolong dong profesional, kayaknya tahu harusnya gimana gitu. Kalau misalnya memang itu benar, kan saya nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Jadi saya cuma bilang kalau memang itu benar ya semoga itu cepat sembuh aja. Kita ini sangat kooperatif loh, nggak pernah kita absen satu kali pun selama persidangan ya. Jadi kalau dikatakan kecewa terlalu mengada-ngada. Justru kita memperlancar ya, kami hadir. Memberitahu kalau klien kami tidak bisa hadir hari ini. Seperti itu. Kita sudah berkali-kali mencoba datang ke sana. Nah, cuman karena memang beliau lagi sakit, kita nggak mau ganggu. Kan masih ada kesempatan sidang berikutnya, kenapa mesti dipaksakan gitu loh. Sehingga yakin bahwa ketidakhadiran Stuart kemarin hanyalah bagian dari usaha untuk mengulur-ulur proses gugatan cerai Risty. Dan mengejutkan,
Jauh dari tudingan Risty Tagor, lagi-lagi Wanda mengutas cerita Stuart memang tidak bisa ditemui bahkan oleh Wanda kakaknya sendiri pasca mengalami kecelakaan. Kabarnya Stuart Collins sengaja mengurung diri di dalam kamar dan mogok makan hingga kehilangan berat badan menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Stuart Collins? Sempat mendulang cekcok dengan Risty karena tak bisa bertemu dengan bayinya dan kekeh tak mau menuruti syarat Risty untuk meminta maaf pasca sidang cerai mereka pekan lalu. Benarkah Stuart frustasi dan depresi sehingga mengalami kecelakaan saat olahraga dan mengurung diri? Dia di kamar, dia nggak mau keluar. Lemes aja sih, dia nggak ngomong banyak, nggak ngomong banyak paling asal dijawab iya nggak gitu-gitu aja, nggak mau diajak ngomong. Tapi juga emang anaknya lagi susah makan, jadinya sampai saat ini udah 10 kilo deh selama sebulan ini. Pas yang kemarin masuk rumah sakit dia udah nggak mau makan lagi, jadi totalnya 10 kilo lah, udah kurus banget. Ya wajar ya sebagai suami ya, apalagi anaknya lahir tanpa diberitahu. Bahkan kemarin di persidangan disalamin aja nggak mau. Padahal ini kan masih satu suami istri. Apa salahnya sih salaman? Berkali-kali mengalami penolakan dari Risty Tagor, tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Mungkinkah Stuart berusaha menarik simpati Risty dengan mengulur sidang cerai untuk mempertahankan rumah tangganya? Benarkah dengan alasan sakit dan mengurung diri, Stuart bisa meluluhkan hati Risty Tagor? Tiap hari dia masih bolak-balik rumah sakit karena untuk nyedot darahnya yang ini ngembang di bawah keteknya itu kan ngerembes tuh tadi. Setiap hari masih ngerembes. Jadi saya nggak tahu gimana, itu darah masih ngerembes aja, jadi mesti disedot gitu. Ditransfer Siapa yang transfer? setelah dia pergi, terus ada gugatan, terus dia transfer ya. Tapi akhirnya dari pihak keluarga dan pengacara kita menurunkan bahwa udah kembaliin aja gitu kan. Dan, jadi udah gitu dia mengirimkan sesuai sama yang ceritanya di dalam Islam kan, kalau 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi, jadi dia kirim 3 kali. Habis 3 kali itu stop, nggak kirim lagi. Terus pada saat kemarin mau sidang saksi dia kirim lagi sekali. Jadi buat saya stop sama semua settingan ini, udah selesain semuanya. Stop sama dramanya, kita selesain. Mungkin dengan harapan makin lama, makin diulur waktu, hati Risty bakal berubah. Mungkin berubah nggak sih? Enggak ada kan? Suasana lokasi syuting sinetron Elif Indonesia semakin seru karena didatangi rombongan wartawan yang ingin melihat langsung proses syuting dan akting para pemainnya. Terutama bintang cilik Nicole Rossi dan Velove Meyer. Nah, seperti apakah kepiawaian dan aksi kocak nan menggemaskan dari Nicole Rossi dan Velove di hadapan para wartawan yang meliput keduanya? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.